Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidia Ramadinda dari jurusan Tarbiyah Prodi Pendidikan Anak Usia Dini kelas 2A. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ulumul hadis saya yang berjudul Asbabul Al-Wurud. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi Asbabul Al-Wurud. Asbab menurut ahli lughwi adalah bentuk jamak dari kata sabab yang berarti tali. Selanjutnya, menurut Ibnu Manzur dalam kamus Lisan Al-Arab berpendapat bahwa arti asbab adalah saluran. Selain asbab ada juga wurud. Wurud adalah bentuk jama dari murid atau muridah yang berarti air yang memancar. Nah, dari kedua penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa asbab al-wurud adalah suatu sebab yang membatasi arti suatu hadis baik dalam pengertian am atau kasab, mutlak atau terbatas, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembagian asbabul al-wurud. Nah, dalam hal ini Asy-Syafi'i membagi asbabul wurud menjadi 3 bagian. Yang pertama, berupa ayat Al-Quran. Hal ini dikarenakan banyaknya ayat Al-Quran yang diturunkan dalam bentuk umum, sedangkan yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah dikhususkan atau lantaran adanya kemusyakilan yang membutuhkan penjelasan. Selanjutnya, pembagian yang kedua asbabul wurud adalah berupa hadis. Nah, ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi yang sulit dipahami oleh sementara sahabat, sehingga melalui hadis lain Rasulullah menjelaskan atau menjawab kemusyakilan tersebut. Bagian terakhir atau yang ketiga ini adalah persoalan yang berkenaan dengan penjelasan bagi para sahabat yang mendengarkan pada saat itu. Nah, hal seperti inilah yang biasanya dapat ditemukan, misalnya dalam hadis Al-Syurai yang datang kepada Rasulullah pada saat Fathu Makkah. Nah, selain dari pembagian tersebut, terdapat juga agensi asbabul wurud dalam pemahaman hadis. Pertama yaitu mentaksis atau mengkhususkan. Arti yang umum. Penjelasannya yaitu banyak hadis Nabi yang bersifat umum seperti hadis berikut yang saya akan membacakan terjemahannya. Pahala dari orang sholat yang duduk setengah dari orang sholat yang berdiri. Jika dari terjemahan hadis tersebut, maknanya hanya untuk sholat sunnah. Namun ternyata yang dimaksud dari hadis ini adalah khusus bagi mereka yang mampu berdiri. Selanjutnya yang kedua, membatasi arti yang mutlak. Sunnah atau perbuatan yang mencakup perbuatan baik atau perbuatan buruk adalah prinsip mutlak. Yang dimaksud sunnah di sini adalah perbuatan yang ada naksnya dalam isian. Yang ketiga yaitu adalah merinci mujmal atau global. Ada hadis Bukhari dan Muslim yang arti dari hadis ini adalah Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk menerapkan azan dan menganjilkan iqamah. Selanjutnya, argensi yang keempat ini adalah menentukan persoalan naks dan maksud. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis yang dinaks dalam hadis riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah sholat bersama kaum muslimin pada saat beliau sakit atau menjelang wafat. Yang kelima, menjelaskan atau menerangkan alasan suatu hukum. Seperti ada hadis Rasulullah yang melarang kita untuk minum langsung dari mulut bejana, karena pada suatu hari ada seorang lelaki yang meminum air langsung dari mulut bejana, dan lelaki itu pun terkena penyakit perut dan perutnya itu sakit. Maka dari itu Rasulullah langsung melarang umat muslim untuk meminum air dari mulut bejana. Selanjutnya, menjelaskan kemasykilan. Ada suatu hadis yang menjelaskan argumensi yang keenam ini, yang itu siapa yang mempercayai perhitungan maka ia akan disiksa di hari kiamat. Pembahasan terakhir akan saya bahas adalah pemahaman hadis melalui pendekatan historis, sosiologis, dan antropologis. Ayat Al-Quran ada yang memiliki asbabul wurud, ada juga yang tidak, sama juga dengan asbabul wurud. Nah, ketika kita tidak bisa menentukan asbabul wurud atau sebab munculnya hadis dalam suatu riwayat, untuk lebih mengetahui suatu arti dari ayat, maka landasan historis, sosiologis, dan antropologis bisa kita gunakan dalam menganalogikan masa lalu ke masa sekarang. Dan disinilah tempat untuk berjihad. Teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan saya mengenai materi Asbabul Al-Wurud. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Semoga
kita semua dalam keadaan sehat dan telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.